Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Sistem Otomasi pada E-commerce, yang beranggotakan baik saya saja yang memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Muhammad Afandi, dan yang kedua ada Sefa Aparel, dan yang ketiga ada Fajri Hamdani, dan yang keempat ada Regi Arman, dan yang kelima ada Rido Dwi Ramadhani, dan yang ketujuh ada Zulfikar. Dan untuk bisa di next. Baik, pada poin pertama yaitu dibacakan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari tugasnya adalah Sistem Otomasi Pengiklanan Produk Melalui Sosial Media. Pendahuluannya. Yang pertama, latar belakang. Saat ini banyak masyarakat yang mulai meninggalkan pemasaran secara konvensional dan beralih kepada pemasaran secara digital atau yang biasa disebut dengan pemasaran digital. Pemasaran secara digital merupakan salah satu media pemasaran yang sedang diminati oleh masyarakat saat ini. Karena dengan pemanfaatan alat atau media digital dapat menjangkau target konsumen yang lebih luas secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, untuk kepentingan usaha, bisnis pemasaran melalui media digital juga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dana iklan. Salah satu media pemasaran yang banyak disukai daripada media non-virtual adalah Facebook. Penggunaan media sosial khususnya Facebook saat ini terus meningkat untuk berbagai keperluan seperti sarana mencari teman, sarana berkomunikasi, sarana mencari maupun berbagi informasi, dan berbagai sarana promosi untuk perluas bisnis. Kegiatan promosi dibentuk untuk menstimulasi terjadinya kesadaran, ketertarikan, dan berakhir dengan pembelian suatu produk. Media sosial terdapat banyak manfaat dalam kegiatan pemasaran. Tidak aneh jika sekarang banyak penggunaan media sosial digunakan untuk menjalankan promosi. Dengan kemudahan ini yang membuat media sosial menjadi pasar yang diminati oleh banyak orang. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh CNN Indonesia pada tahun 2020, Facebook dan Instagram menempati posisi kedua dan ketiga terpopuler di dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu penyumbang teraktif menggunakan media sosial tersebut. Manfaat media sosial ini tidak hanya untuk membagikan suatu momen atau mendapatkan informasi saja. Di era serba digital saat ini, pemanfaatan media sosial untuk kegiatan bisnis dapat mudah dilakukan. Jangkauan yang diperoleh pun sangat luas. Promosi dengan media sosial merupakan terobosan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Dengan promosi di media sosial membuat produk lebih mudah dikenal dan bisa dekat dengan pelanggan melalui interaksi yang ada di media sosial. Promosi menggunakan Facebook untuk menjangkau audiens yang luas dan spesifik. Dapat menggunakan Facebook Advertising. Jember Helmet Gallery memiliki 25 like dan menjadikan Facebook sebagai sarana melakukan promosi untuk menjual berbagai produk helm. Rata-ratanya postingan pada Oktober sampai Desember tahun 2019 dan Januari sampai Desember 2020. Setiap minggu terdapat 3 postingan yang dilakukan dengan produk yang berbeda-beda. Dan di setiap postingan tersebut, postingan yang dilakukan ketika tidak menggunakan Facebook Advertising beroleh hanya sedikit. Namun berbeda ketika postingan tersebut dipromosikan menggunakan Facebook Advertising. Di postingannya tersebut akan banyak memiliki interaksi berupa like, komen, dan share. Perbedaan ini menunjukkan pengaruh promosi menggunakan Facebook Advertising untuk mendapatkan interaksi secara audiens, dan hal ini merupakan perkuat dengan pernyataan dari Raffi dan Hamdani. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara agar customer tahu dan tertarik akan produk yang ditawarkan. Dan yang kedua, apakah pengaruh Facebook Ads terhadap penjualan dan periklanan produk. Baik, terima kasih kepada Rido. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farel. Pada Farel, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan.
yaitu tujuan penelitian. Yang pertama adalah membuat customer tahu dan tertarik akan produk yang ditawarkan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh Facebook Ads terhadap penjualan dan pengiklanan produk. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah mempermudah kita dalam melakukan pemasaran menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook Ads. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai endorsement dan Instagram Ads yang dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaku bisnis mengetahui aktivitas di media sosial dalam upaya meningkatkan pemasaran produk usahanya, khususnya di media sosial Instagram dan Facebook Ads. Dan yang terakhir adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang produk melalui Facebook Ads sehingga konsumen mampu mengevaluasi produk tersebut. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dasar pada Facebook Ads. Yang pertama adalah memahami karakter target market. Yang kedua adalah membangun branding. Yang ketiga adalah biaya beriklan terkendali. Yang keempat adalah kemampuan retargeting. Yang kelima adalah menawarkan iklan yang menarik. Selanjutnya adalah memahami produk dan Facebook Ads. Yang pertama adalah brand awareness dan produk lokal. Sebuah produk dapat dikategorikan sebagai produk lokal apabila produk tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk tersebut dari bahan yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, tenaga kerjanya berasal dari dalam negeri. Yang ketiga adalah produk tersebut menggunakan merek lokal. Dan yang terakhir adalah kepemilikan usaha. Pada dasarnya, dalam pemasaran, sebuah produk, baik itu produk lokal maupun tidak, memerlukan sebuah strategi komunikasi yang bertujuan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat yang menjadi target sasarannya. Strategi komunikasi ini disebut sebagai strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran didefinisikan oleh Kotler sebagai sebuah proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, serta distribusi sejumlah barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Farel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pandi. Pada Pandi, dipersilakan. Baiklah, untuk lanjutannya yaitu kemampuan konsumen untuk mengingat produk dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu brand recognition, atau yang disebut juga sebagai tingkatan pengenalan terhadap sebuah produk yang merupakan tingkatan paling dasar. Meskipun merupakan tingkatan minimal, namun merupakan tahapan yang cukup tinggi dari kesadaran merek. Selanjutnya itu brand recall. Pada tingkatan ini, konsumen diharapkan dapat mengingat kembali merek tertentu tanpa bantuan. Artinya bahwa konsumen mempunyai ingatan terhadap sebuah merek yang mereka simpan dalam benaknya. Yang C yaitu top of mind. Konsumen tidak lagi perlu diingatkan untuk mengenal sebuah merek. Sebuah merek sudah mendominasi pikiran konsumen. Dan ketika menyebut sebuah produk otomatis konsumen hanya akan memikirkan dan menyebut satu merek. Facebook Ads dan brand awareness. Kampanye kesadaran merek merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh sebuah produk untuk meningkatkan kesadaran merek pada konsumen Facebook. Facebook mengenalkan sebuah fitur baru yang bernama Facebook Ads atau iklan Facebook berbayar. Cara kerja Facebook Ads adalah melakukan optimalisasi kesadaran merek dengan membantu pengiklanan untuk menemukan konsumen dalam mengingat kembali keberadaan sebuah merek, sebagaimana yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Lanjutannya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memanfaatkan Facebook Ads. Yang pertama yaitu tentukan budget atau biaya iklan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu pilih jadwal untuk melakukan kampanye kesadaran merek. Yang ketiga yaitu pilih khalayak yang menjadi sasaran sebagai calon konsumen merek produk. Facebook Ads bertujuan untuk meningkatkan jumlah calon konsumen yang mengingat merek sebuah produk.
Setelah produk tersebut diiklankan, estimasi calon konsumen dapat mengingat sebuah merek adalah dalam waktu kurang lebih 2 hari setelah mereka melihat kampanye merek tersebut diluncurkan di Facebook. Facebook Ads merupakan fasilitas baru yang disediakan oleh Facebook untuk membantu produk agar dapat menjangkau kepercayaan calon konsumen dan konsumen mereka. Melalui kampanye iklan berbayar, sebuah merek dapat menentukan target khalayak dan optimalisasi fitur untuk dapat meningkatkan kesadaran merek calon konsumen dan konsumen. Selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian di sini yang dipakai yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sering digunakan untuk memperoleh data yang berlimpah, informasi yang mendalam mengenai sebuah isu, kemudian memecahkan sebuah masalah. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grup, interview secara mendalam, dan observasi observasi. Dalam mengumpulkan data, dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai penggunaan Facebook Ads kepada reseller, di mana peneliti akan mengumpulkan data fakta yang ada dalam lapangan serta menjelaskan secara deskriptif. Untuk memperoleh sebuah data dalam penelitian, diperlukan sebuah teknik pengumpulan data, karena hal tersebut merupakan tujuan utama dalam melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu, perlu teknik pengumpulan data. Menurut Nasution 1998 dalam buku Kualitatif dan R&D menerangkan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan melakukan observasi, penelitian akan memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, Marshall 1995 dalam menjelaskan bahwa melalui observasi, para peneliti akan memahami mengenai perilaku dan makna yang terkandung dalam sebuah perilaku. Peneliti akan melakukan pengamatan observasi langsung ke lokasi. Sebagai bentuk observasi untuk mengetahui aktivitas periklanan apa saja yang telah dilakukan. Esther Birch 2002 dalam buku Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan yang terjadi di antara dua orang. Baik, terima kasih kepada Pandi. Selanjutnya yaitu akan membacakan atau menjelaskan itu saya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan. Kemudian saling bertukar informasi dan ide melalui sebuah pertanyaan, sehingga hasil dari wawancara tersebut dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu. Selain itu, bisa menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yang mana apabila penulis ingin melakukan pendahuluan untuk mencari tahu mengenai suatu persoalan yang akan diteliti dalam studi ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana penulis melakukan wawancara yang sudah disiapkan sebagai usaha dalam pengumpulan informasi dan juga sebagai data penunjang. Wawancara akan dilakukan pada manajer performa marketing dan beberapa informan lainnya guna memberikan data tambahan mengenai kegiatan periklanan yang berlangsung. Menurut dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang bersifat eksklusif, interaktif, dan peneliti mengumpulkan dokumentasi berbagai data visual tentang e-permos yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam penyajian data, seperti mengumpulkan dokumen berupa foto-foto maupun audio ketika melakukan kegiatan wawancara dengan para informan. Selanjutnya, Esther Birch 2002 dalam buku Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan yang terjadi di antara dua orang, kemudian saling bertukar informasi dan ide melalui sebuah pertanyaan, sehingga hasil dari wawancara tersebut dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu. Selain itu, menjelaskan bahwa
Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila penulisan ingin melakukan pendahuluan untuk mencari tahu mengenai suatu persoalan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, dan lanjut akan menggunakan teknik wawancara terstruktur di mana penulis melakukan wawancara yang sudah disiapkan sebagai usaha dalam pengumpulan informasi dan juga sebagai data penunjang. Wawancara akan dilakukan sebagai manajer performa marketing dan beberapa informan lainnya guna memberikan data tambahan mengenai kegiatan periklanan yang berlangsung. Menurut dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan interaktif dan konstruktif, mendefinisikan dokumentasi sebagai sebuah ulasan dari kejadian yang telah berlalu. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi sebagai data visual tentang Evermost yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam penyajian data, seperti mengumpulkan dokumen foto-foto maupun audio ketika melakukan kegiatan wawancara dengan para informan. Next. Pada poin 3.2 yaitu teknik analisis data. Reduksi data atau data reduction. Data yang sudah didapat dari lapangan perlu ditulis secara detail dan rinci. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, diperlukan reduksi data di mana peneliti mengelompokkan hal-hal yang penting. Sebuah pertanyaan, data yang direduksi, data yang berupa data pokok atau data penting yang mana dihasilkan dari hasil observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi, kemudian memilah data yang dianggap tidak penting untuk hasil penelitian yang lebih objektif. Yang poin B yaitu penyajian data. Penyajian data atau data display merupakan penjelasan singkat yang saling berhubungan antar bagian. Biasanya penyajian data akan berupa teks yang bersifat naratif. Hasil dari penyajian data tersebut akan membentuk sebuah korelasi antara hal yang diteliti dan data yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti yang menyajikan data secara deskriptif berupa uraian singkat mengenai Facebook Ad yang digunakan oleh Evermost guna menarik calon reseller. Dan poin C yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, dalam langkah ketiga untuk melakukan analisis data adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan atau pembenaran mengenai data tersebut. Jika pada tahap pengumpulan data ditemukan data yang kurang kuat, hal yang tersebut dapat mempengaruhi sebuah kesimpulan, namun kesimpulan akan dianggap valid atau kredibel apabila data atau bukti selaras dengan apa yang terjadi di lapangan. Baik, selanjutnya pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfikar. Pada Zulfikar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan di poin 4.1 yaitu implementasi sistem otomasi perpustakaan. Menurut Pamungkas, informing merupakan kegiatan penyampaian pesan yang dibuat untuk menyadarkan konsumen maupun audiens mengenai suatu merek. Tetapi hanya itu, penyampaian informasi juga dibuat guna memberitahu audiens mengenai berbagai macam fitur, juga manfaat dari suatu produk maupun jasa. Dalam memberikan informasi dalam beriklan pun secara tidak langsung dapat memfasilitasi sebuah pembuatan citra merek yang baik. Dengan kata lain, informan dapat membantu meningkatkan puncak kesadaran merek dalam benak konsumen. Informasi yang disampaikan dalam iklan online melalui platform Facebook Ads yang dilakukan oleh Evermost sudah tersampaikan dengan baik kepada audiens.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan pendukung yang menyatakan bahwa isi dari informasi yang telah disampaikan dalam iklan tersebut berupa ajakan untuk menjadi reseller. Manfaat menjadi reseller tersebut yaitu juga terdapat informasi mengenai sebuah promo jika melakukan transaksi pertama. Kemudian informan ahli dalam penelitian ini menyatakan bahwa isi pesan yang disampaikan dalam sebuah iklan haruslah mencantumkan sebuah benefit dari suatu produk maupun jasa, serta menonjolkan keunggulan yang dimiliki. Selanjutnya itu 4.2 persuading. Persuading merupakan kegiatan yang mampu mempersuasi atau membujuk. Dalam hal ini, iklan dianggap efektif atau berhasil apabila mampu membujuk audiens untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Di mana dalam mempersuasi juga sebuah iklan harus memiliki artistik yang baik dan menarik secara visual maupun audio visual. Perusahaan Evermost telah melakukan periklanan secara online melalui Facebook Ads dalam mempersuasi audiens agar mendaftar menjadi reseller. Iklan online yang dijalankan melalui Facebook Ads oleh perusahaan Evermost membuat audiens yang melihatnya tertarik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan informan pendukung, di mana mereka menyatakan untuk melihat lebih lanjut iklan tersebut, kemudian mengklik iklan tersebut, dan kemudian mendaftarkan diri menjadi reseller. Selanjutnya itu poin 4.3, yaitu reminding. Setelah melakukan informing dan persuading dalam beriklan, selanjutnya pengiklan dapat melakukan strategi agar audiens maupun calon audiens agar dapat mengingatkan perusahaan maupun brand yang sudah ada. Menjelaskan bahwa iklan reminding dibuat sebagai upaya agar merek perusahaan tetap diingat oleh konsumen. Juga untuk mengingatkan para audiens bahwa brand maupun jasa mereka masih hadir hingga saat ini. Dalam hal ini, Evermost telah melakukan reminding kepada audiens dalam kegiatan periklanan online dalam platform Facebook Ads. Selain itu, informan pendukung dalam penelitian ini menyatakan bahwa iklan reminder memiliki tujuan untuk retaining user atau mengelola konsumen, di mana tujuannya agar konsumen yang sudah bergabung bisa terus loyal kepada perusahaan. Biasanya yaitu iklan yang dimunculkan akan berupa iklan diskon, promosi, ataupun voucher. Baik, terima kasih kepada Zul. Selanjutnya pada poin selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri. Pada Fajri, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan poin 4.1. Adding value. Adding value atau memberikan nilai tambah menurut pamungkas adalah di mana perusahaan memberikan sebuah nilai tambah seperti melakukan inovasi, melakukan penyempurnaan produk, jasa maupun fitur kualitas atau mengubah persepsi konsumen sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh pamungkas di atas. Evermost telah melakukan adding value berupa inovasi dalam berikan online di Facebook Ads. Sesuai dengan pernyataan dari informasi kunci dalam penelitian yang menyatakan bahwa Evermost terus melakukan inovasi dalam beriklan. ISN 23559357 Project Jetting of Management, di mana inovasi terus dilakukan karena ada titik fatigue atau jenuh. Kemudian hal dilakukan oleh Evermost dalam berinovasi adalah dengan tidak merasa puas dengan satu winning campaign iklan dan kemudian terus membuat konten baru setiap harinya. Karena iklan memiliki titik jenuh dan harus tetap melakukan update pada setiap iklan yang sudah dijalankan. Evermost harus melakukan riset dari sisi audiens mereka. Karena yang ditargetkan oleh Evermost dalam iklan Facebook Ads ini adalah ibu-ibu umur
25 sampai 45 tahun. Evermost harus mengetahui hal yang sedang hits dan juga harus mengetahui apa yang dapat memicu audiens atau calon reseller agar tertarik untuk berjualan online. 4.5 Assisting atau mendampingi merupakan sebuah upaya dari sebuah perusahaan guna mengkonsumsi hal-hal yang perlu dikomunikasi kepada khalayak. Dalam hal ini perusahaan Evermost telah melakukan kegiatan iklan online berupa assisting dalam bentuk social proof, juga testimoni dari para koordinator reseller. Pernyataan tersebut diperoleh dari informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini pun menambahkan bahwa dalam iklan di Facebook Ads turut menginformasikan jumlah reseller yang sudah tergabung bersama Evermost. Tujuannya untuk membangun kepercayaan audiens bahwa benar sudah banyak orang yang tergabung dalam Evermost. Audiens iklan dapat berisi informasi guna menambah kepercayaan audiens. Dengan begitu pihak Evermost telah melakukan assisting dalam menjalankan periklanannya. Dalam hal ini terus berinovasi. Dalam hal ini telah melakukan inovasi dari segi isi maupun visual. Dibuktikan dari pernyataan kedua informan kunci dan ditunjang oleh informan ahli. Hal tersebut sesuai dengan teori terkait assisting menurut Pamungkas, bahwa periklanan dibuat sebagai cara untuk mengkonsumsi hal-hal lain selain dari mengkomunikasi tujuan utama sebuah perusahaan, brand maupun jasa. Next. 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengguna Facebook Ads sebagai media iklan online kepada seller oleh Evermost bertujuan untuk memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, memberi nilai tambah, dan mendampingi. Facebook Ads sebagai media iklan online yang bertujuan komunikasi dalam beriklan yang menyampaikan informasi, membujuk, mengingatkan, memberi nilai tambah. Dalam memberikan informasi, iklan terdiri dari informasi mengajak khalayak untuk bergabung menjadi reseller, serta keuntungan menjadi reseller. Dalam membujuk atau mempersuasi, maka isi iklan berupa informasi mengenai peluang usaha online tanpa modal, manfaat yang didapat jika menjadi reseller. Untuk mengingatkan, isi iklan berupa remarketing di mana iklan ditargetkan ulang kepada audiens yang sudah mengunjungi dan mengklik iklan kemudian mengunjungi landing page namun tidak melakukan pendaftaran. Menjadi reseller. Tujuan remarketing ini agar audiens terus teringat dan tertarik untuk mendaftar menjadi reseller. Dalam memberi nilai tambah, Evermost terus melakukan inovasi dari segi samping maupun kontennya. Mendampingi dalam periklanan ini seperti menonjolkan iklan berupa social proof, juga berupa testimoni dari para koordinator reseller. Dengan menggunakan Facebook Ads sebagai media iklan online, Evermost berhasil memberikan inovasi, membujuk, mengingat, memberi nilai tambah, dan mendampingi kepada reseller dan mendampingi. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jeri. Baik, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin yang sempurna itu hanyalah milik Rizky Febian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.